Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Wonosobo Selatan, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak Ibu guru saat jam istirahat. Sebelum waktunya pulang, saya akan menyampaikan kegiatan aksi nyata saya diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif sendiri itu ada 6 subbab yang dibahas. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama perubahan paradigma. Kegiatannya yaitu kita kepalkan tangan ada A dan B. So bebas secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, yaitu B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kita mencoba bagaimana apakah suatu kegiatan jika dipaksakan ataupun tindakan tersebut mengancam ataupun bersikap yang positif. Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang pertama disiplin. Menurut Jan Dosen, arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan secara umum, disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut
bersifat universal, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, sekarang Bapak Ibu Guru yang di sini, Bapak Ibu Guru menjelaskan membedakan hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru yang dilakukan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang dituliskan, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bu Ana? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Oke. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Hukuman. Nah, itu tadi ya, ada hukuman, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Berarti ada perbedaan ya antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, itu yang tadi perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau selanjutnya hukuman, ini perbedaannya membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Selanjutnya, hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus ataupun tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu menjadikan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Selanjutnya yaitu restitusi. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah belajar di PMM pada modul restitusi itu sudah ada. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa pertanyaan otomatik. Ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Contoh keyakinan kelas yang pertama adalah setiap anggota kelas saling menghargai, selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain, perlu merasa aman, mengerjakan tugas dengan tertib, membuang sampah pada tempatnya, dan contoh selanjutnya berkomitmen terhadap tugas. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya ada tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabda, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru di sini, yang pertama ada penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ketika kita menghadapi anak atau menangani kasus anak, posisi kita itu sebagai siapa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yaitu yang posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ya, bagaimana kasus ataupun mereka mengalami kesalahan itu kita harus memantau atau mengawasi. Selanjutnya sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah ini tadi kamu tidak mengatakan ya. Kira-kira kamu ingat enggak berapa kali kamu tidak mengerjakan PR? 3 kali. Menurut kamu tidak mengerjakan PR itu kesalahan atau bukan kesalahan?
solusinya nggih supaya bagaimana kamu bisa mengerjakan PR ketika ada PR. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa sih tidak mengerjakan PR? Karena tidurnya lebih cepat. Cepat, oke. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Kalau tidak mengerjakan PR itu termasuk keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Ya, tidak mengerjakan PR ataupun tidak disiplin ya. Nah, berarti keyakinan kelas yang kamu sudah langgar itu disiplin. Oke. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Oke. Kenapa? Dapat kita dapat menghargai dapat menghargai waktu. Iya, karena disiplin itu kan penting, kita dapat menghargai waktu ketika ada PR ya harus dikerjakan. Kalau semisal kamu kecapean ataupun banyak kegiatan di luar, ya kamu harus bisa mengatur. Oke. Nah, kalau itu sikap apa yang kamu tidak mengerjakan, berarti kamu harus minta apa? Oke, sikap kamu baik, sudah minta maaf. Sekarang sikap kamu sudah baik, tadi sudah minta maaf. Berarti apa yang kamu akan lakukan ke depannya? Bisa mengerjakan. Oke, baik, kita sudah menemukan solusinya. Berarti untuk kemudian hari kamu harus bisa mengatur waktu dan ketika ada PR pun harus mengerti. Oke, bisa ke kelas lagi ya.